Semua orang sudah pernah mengatakan, bahkan para ulama sepakat bahwa Buddha itu kemungkinan besar juga seorang nabi, meskipun dia bukan rasul. Nah, orang sekarang kan tidak tahu, tidak peduli bedanya nabi dan rasul. Kalau nabi itu pangkatnya, rasul itu jabatannya. Yang satu jenderalnya, yang satu pangapnya gitu loh Pak. Jadi kalau rasul dia punya tanggung jawab otoritas, punya tanggung jawab pemerintahan. Tapi kalau nabi dia hanya punya tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab kebenaran, tidak tanggung jawab kekuasaan. Teman-teman Buddha, jangan sinis sama Islam. Anda akan tolong menolong dengan orang Islam. Teman-teman Malaysia, jangan sinis kepada orang Jawa, karena Anda akan ditolong orang Jawa di masa depan. Ini ada lalu lintas dan komposisi masa depan yang orang sekarang sama sekali tidak pernah berusaha untuk memahaminya. Karena Buddha itu tidak ada salahnya, dia belum lengkap saja. Tapi the whole thing ajarannya, makanya orang Barat sekarang larinya ke Buddhism, Pak. Semua larinya ke Buddhism. Itu jalan sebelum mereka sedang cari beluluk dan cengkir. Mereka akan sampai ke degan dan pada suatu hari mereka akan mengenyam kelapa. Dan sekarang perkembangan Islam di Eropa dan Amerika itu luar biasa. Sengaja atau tidak sengaja, terpaksa atau tidak terpaksa, tapi peradaban kelapa akan merupakan peradaban masa depan. Kita harus ngoreti dewe-dewe ya, panen dewe-dewe supaya tidak terlalu tergantung, tidak terlalu konsumtif terhadap yang di panggung, tapi Anda sendiri punya, Anda ulil albab sendiri, ulil absor sendiri, Anda punya rumusan-rumusan sendiri. Jadi kalau yang dikeluhkan oleh teman-teman mahasiswa yang menyelenggarakan acara ini kan ketertinggalan Islam dari katakanlah peradaban Barat. Itu berarti kita harus masuk ke dalam mosaik di dalamnya. Jadi mungkin nanti ini Barat sudah sampai ke puncaknya juga, mereka akan mentok juga. Mereka sudah mengalami kekeliruan-kekeliruan yang sebentar lagi mereka akan temukan dan akan mereka sadari. Misalnya di dikotomi antara spiritualitas dengan intelektualitas. Orang Barat masih nyari-nyari ini psikologi, ini jiwa, ini kalau di Jawa udah lebih lengkap sebenarnya. Jadi misalnya spiritualitas dengan intelektualitas itu bukan dua hal yang berbeda. Dia satu bulatan, satu ranah, tetapi dia ada yang berada di wilayah luar, ada yang nukleus dan seterusnya. Sebenarnya ada terminologi dan metodologi yang selama ini akan mandek. Itu nanti secara aplikasi juga akan mandek. Jadi sekarang ini kita akan melihat orang Barat begitu bosen sama Baratnya, peradaban Eropa Amerika, itu mereka secara manusia mereka terus mencari Buddha. Jadi yang paling populer adalah Buddha, Bhagawan, Buddhism dan seterusnya. Itu jalan mereka menuju Islam. Nah sekarang sebenarnya harus ada mobilisasi dialog antara Islam dengan Buddha sebenarnya sekarang ini. Tapi orang belum membayangkan itu. Anda baca Wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Pak Muzamil tolong pegang mikrofon Pak Zemil untuk konfirmasi, karena Pak kita ini Basul Masailnya sebelah kanan Pak. Kita kan bagaimanapun tidak. Pak Muzamil, Wattini wazzaitun sebenarnya itu sumpahnya Allah. Dalam pemahaman tafsir dan wacana selama ini, kenapa Allah bersumpah sampai menyebut 4 itu? Baik, jadi Wattini wazzaitun, jadi segala sesuatu yang dijadikan sumpah itu karena sesuatu itu berharga. Nah kalau tin kan buah, zaitun juga buah. Terus waturisina, tursina itu tempat, wahadal baladil amin, dan ini negeri yang aman. Berarti keamanan suatu negeri gitu, ini kan terakhir itu karena ada tempat yang tentu saja dari berbagai perspektif tempat itu mendukung gitu ya. Jadi lingkungan. Ya. Ayat berikutnya sebenarnya kan Tuhan kan bikin wadah yang namanya tin, zaitun, turisin,
kemudian wilayah yang namanya Baladil Amin. Disitulah Allah menciptakan hibrida baru manusia yang disebut Ahsani Takwim. Jadi itu sebenarnya satu informasi sejarah, satu informasi kosmologis, satu informasi peradaban. Selama ini kita tidak punya tradisi, para mufassir ini tidak punya tradisi untuk melihat Al-Quran itu punya berbagai dimensi. Dia juga perintah larangan, dia juga informasi pengetahuan, dia juga tempat-tempat persembunyian rahasia yang harus kita kuatkan. Pak Muzamil, kalau saya bilang gini gimana? Jadi yang namanya manusia, Allah bikin satu aplikasi Ahsani Takwim namanya. Tidak sekedar manusia. Ya, dia beda sama level-level. Jadi ini bukan Homo sapien, bukan Homo erectus dan lain-lain. Ini Ahsani Takwim. Ini sebuah, ini ibarat Honda gitu, Honda sing mutakhir di sana. Ibarat Apple atau Microsoft ini sudah aplikasi OS yang terbaru, yang terbaik. Itu Ahsani Takwim. Saya singkat ya. Jadi kalau Turisinina itu kira-kira kalau diasosiasikan ke Nabi siapa Pak? Nabi Musa. Nabi Musa. Oke, jadi kalau Anda ingin mempelajari masa depan modernisme dunia, Anda harus mempelajari 4 hal ini tadi. 1, kelengkapan Al-Quran, kelengkapan manajemen peradaban yang dirumuskan Allah Al-Baladil Amin. Tapi sebelum itu Anda tidak bisa paham Baladil Amin kalau orang Jawa bilang kelopo. Anda sebelum ngerti kelopo kudu ngerti degan sih. Kan gitu. Nah, degan ini Nabi Musa. Terus sebelum Waturi sini apa? Az-Zaitun, di manakah tumbuh pohon zaitun? Zaitun ini wilayahnya Yesus Christ atau wilayahnya Nabi Isa. Jadi Anda harus belajar kalau Anda mempelajari Muhammad, Anda harus punya pasal-pasal pembelajaran kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Jadi kalau Zaitun itu Nabi Isa, kalau Turi Sinina Nabi Musa. Sekarang kalau Atin ini siapa? Nabi Ibrahim. Oke, saya kasih tafsir yang lain dari Tanzania, dari Thailand. Ada saya punya teman mufasir di sana. Itu maksudnya Buddha. Karena pohon tin ini dulu hanya tumbuh di tempat di mana Buddha hidup pada waktu itu. Ibrahim kan Brahma ya. Jadi induknya kaum Brahma itu ya Ibrahim. Maka suku katanya aja sama. Ibrahim itu dijadikan kemudian menjadi bahasa Sanskerta menjadi Brahma. Nah, Buddha lahir dari situ. Jadi Watin itu adalah Buddha. Nah, semua orang sudah pernah mengatakan, bahkan para ulama sepakat bahwa Buddha itu kemungkinan besar juga seorang nabi, meskipun dia bukan rasul. Nah, orang sekarang kan tidak peduli bedanya nabi dan rasul. Kalau nabi itu pangkatnya, rasul itu jabatannya. Yang satu jenderalnya, yang satu pangapnya gitu loh Pak. Jadi kalau rasul dia punya tanggung jawab otoritas, punya tanggung jawab pemerintahan. Tapi kalau nabi dia hanya punya tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab kebenaran, tidak tanggung jawab kekuasaan. Nah, teman-teman sekalian, saya kira malam hari ini kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Karena kita bisa membuka ini tadi. Sekarang mulai teman-teman Buddha jangan sinis sama Islam. Anda akan tolong-menolong dengan orang Islam. Teman-teman Malaysia, jangan sinis kepada orang Jawa karena Anda akan ditolong orang Jawa di masa depan. Ini ada lalu lintas dan komposisi masa depan yang orang sekarang sama sekali tidak pernah berusaha untuk memahaminya. Karena Buddha itu tidak ada salahnya, dia belum lengkap saja. Tapi the whole thing ajarannya, makanya orang Barat sekarang larinya ke Buddhism, Pak. Semua larinya ke Buddhism. Itu jalan sebelum mereka sedang cari beluluk dan cengkir. Mereka akan sampai ke degan dan pada suatu hari mereka akan mengenyam kelapa. Dan sekarang perkembangan Islam di Eropa dan Amerika itu luar biasa. Sengaja atau tidak sengaja, terpaksa atau tidak terpaksa, tapi peradaban kelapa akan merupakan peradaban masa depan. Sehingga UGM, saya senang sekali malam hari ini. Bertahun-tahun Pak saya sama UGM itu bingung Pak.
Bingung tuh maksudnya, aku iki ora duwe hubungan apa-apa karo UGM ya ora tau nyopo aku, ora tau kelingan aku bendino liwat ning ya ora tau disopo gitu ya. Terus dan saya pikir UGM itu dulu kan masjidnya dulu kan entah siapa dulu yang menguasai di sana, kemudian aneh-aneh itu, kemudian tiba-tiba tahun ini 2 tahun terakhir ini kok mulai Salahuddin lagi, mulai Rahmatan lil Alamin lagi, mulai Bhinneka Tunggal lagi. Dan saya dapat bonus malam hari ini, saya resmi punya kartu sebagai alumni UGM. Coba Pak. Jadi saya itu, ya Masya Allah, saya tuh yakin, gini, itulah bedanya saya sama Anda. Anda itu harus tamat dulu baru alumnus, saya kan tidak perlu tamat. Nah itu, jadi Bapak sekalian, saya ingin membenahi yang kecil-kecil ya, termasuk Gontor itu sekarang saya diakui betul sebagai Gontor, padahal saya dulu diusir dari Gontor, diusir beneran. Tapi mereka sekarang seneng saya di sana dan saya seneng, saya tidak sakit hati juga. Saya tidak pernah sakit hati kepada siapa-siapa. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini mudah-mudahan merupakan Lailatul Qadar. Ini kita ini kan belum, kalau ngomong resminya belum. Tuhan kok diukur sama hari sama tanggal? Ya Tuhan semau-mau Tuhan. Lailatul Qadar kan intinya ada di dalam ketulusan hatimu kepada Allah. Lail itu bukan hanya, kalau lail ilmu katon adalah ketika matahari tenggelam, itu lail. Tapi kalau lail wanahar itu kamu artikan secara software dan kualitatif, itu kan tergantung hatimu sedang siang apa malam. Kalau hatimu penuh cahaya berarti selalu siang, ya. Atau jasadmu sangat gelap, tapi di dalam jasadmu yang gelap itu seperti gua kafi, sesungguhnya ada cahaya yang memancar. Jadi Lailatul Qadar itu kalau saya itu untuk umum, tapi kalau untuk Anda yang mencari Qadrullah, itu yang penting Lailatul Fitri, yang penting hatimu fitri kepada Allah. Kalau hatimu fitri tidak tergantung tanggal di bulan Ramadan, itu pun kalau nanti ada nuzul Quran Pak, itu kita rayakan bersamaan dengan Maulid Nabi, karena Maulid Nabi itu bareng dengan nuzul Quran. Kalau yang selama ini kita rayakan untuk hari libur nasional itu bukan Maulid Nabi Pak, tapi Maulid Muhammad bin Abdullah. Itu lahirnya Muhammad sebagai manusia. Tapi kalau lahirnya kenabian Muhammad adalah pada malam nuzulul Quran. Jadi Maulid Nabi itu bulan puasa tanggal 17. Tapi ini kan membutuhkan rapat kabinet untuk merubah ini, gitu kan? Nah, tidak ada masalah kok, kalau saya nggak apa-apa, itu monggo dilaksanakan, yang penting niatmu ya tetap apik kan gitu. Keliru-keliru tidak masalah. Manusia tidak harus tepat betul, tidak harus presisi betul. Oke teman-teman sekalian, Pak Muzamil tolong nanti sambil mendengarkan pertanyaan, beberapa hal yang nanti pasti Pak Muzamil yang akan menjawab. Sebelum saya buka pertanyaan, sampean ada nama enggak? Watini wa zaitun wa turisina. Itu untuk pengobatan Pak Dokter. Tin zaitun itu ada komposisi pengobatan. Beneran Pak, termasuk untuk kanker, untuk virus, untuk macam-macam. Jumlah tin berapa di Quran, jumlah zaitun berapa di Quran, komposisikan di blender sesuai dengan komposisi di Al-Quran. Wah aku menunggu nekat Pak, percaya menunggu repot-repot. Angka di Al-Quran itu semua ilmu, semuanya ilmu. Jumlahnya, kenapa kafir sama mukmin itu jumlahnya sekian dan sekian, coba Anda lihat semua itu ajaib semua menurut kita, tapi di hadapan di mata Allah itu semua adalah kewajaran ilmu pengetahuan untuk manusia. Oke, Pak Muzamil masih ada? Ya, itu cakrawala yang disampaikan oleh beliau tadi itu sesuatu yang luput dari perhatian para mufassir, gitu ya. Jadi kan itu wattini wazaitun waturisinin wahadal baladil amin. Baru ayat kelima Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi betapa ini ada proses yang selama ini kita lupakan, sehingga tafsir itu tidak ada nuansa ini. Jadi Allah untuk menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, ternyata Allah bersumpah dengan 4 perkara dulu, dan ini kan selama ini luput dari perhatian kita, gitu ya.
Jadi ahsani takwim itu dinyatakan oleh Allah setelah Allah menyebut siapa? At-Tin tadi, yang menurut beliau tadi itu Brahmana, Nabi Ibrahim. Wazaitun itu sosoknya kepada Nabi Isa. Waturisinina Nabi Musa. Terus wahadal baladil amin itu Mekah yang dimaksud. Jadi ada perjalanan dari Ibrahim, Isa, Musa, Mekah. Nah ini barangkali ini sangat berarti ini. Tolong teman-teman nanti kita elaborasi bersama ya. Sangat berarti saya kira itu. Jadi kemanusiaan yang beradil dan beradab itu harus ada sesuatu yang sebelumnya, tidak ujuk-ujuk. Itu ya. Jadi khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tidak ujuk-ujuk, itu ada proses yang sebelumnya. Kalau tadi Al-Qur'an ada 4 proses itu. Nah, saya kira kemanusiaan yang adil dan beradab juga seperti itu. Terima kasih. Saya minta maaf ya, karena kalau Allah sudah ngasih itu Masya Allah. Jadi Pancasila kan 5. Yang kelima itu goalnya. Saya punya banyak view mengenai Pancasila, tapi saya tidak akan ngomong-ngomongkan sebelum dibutuhkan orang, sebelum ditanya orang. Jadi goalnya itu sila kelima. Nah kita mesti punya sistem nilai metodologis dari 1 ke 4 itu. Sebab kelima itu jangan diurus, itu goalnya, itu anunya, produknya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah 4 ini tadi sama dengan 4-nya Wattini Wazaitun. Jadi Ibrahim itu kan urusannya menemukan Allah, ya, Ibrahim alaihissalam. Buddha itu urusannya adalah merasa tertipu oleh harta benda dan kekuasaan. Kemudian dia menemukan yang sejati, maka dia keluar dari keraton. Sama peristiwa kualitatifnya dengan Ibrahim. Jadi itu sebenarnya adalah sila pertama. Itulah. Nanti 3 yang lainnya silakan Musa, Isa, Muhammad. Muhammad itu baladil amin, itu sila keempat. Karena di situ sudah ada sistem pengelolaan, sistem manajemen, ada permusyawaratan, ada perwakilan. Sehingga al-balad al-amin ini sudah sifatnya sudah kolektif sosial, kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan sudah sempurna dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sebenarnya. Artinya kalau saya mau menganalisis ini dengan melihat secara Pancasila atau melihat Pancasila secara Al-Quran bisa sangat panjang malam hari ini, tapi kita syukuri saja bahwa kita dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita ingat Pak Muzamil, berarti tafsir berikutnya Pak Muzamil lebih konsentrasi kepada Wattini Wazaitun. Syukur di pesantrennya di Bantul ditanam buah tin. Kalau ya buah tin ada, bisa kita cari, dan itu berarti sampean menanam buah tin di tanah yang sudah Anda kawinkan dari tanah Bangkalan dengan tanah Bantul. Sudah dinikahkan oleh Pak Muzamil. Ya, Iya. Ya insya Allah ya. Oke. Oke.